الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah Masjid Nurul Fatah Perumahan Bojongmas 2 Bekasi yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas kudrat dan iradahnya kita dapat bermuajahah, kita dapat bertemu lagi di masjid yang kita cintai dalam rangka kajian subuh. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dirangkaikan dengan ta'limul ilmi kitab tafsir ahkam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ali As-Sabuni. Semoga duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini dalam rangka ta'limul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Semoga ilmu kita dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung pengajian. Mungkin pertemuan pagi ini pertemuan yang terakhir, karena bulan depan kita sudah masuki bulan Ramadan. Itu berarti bulan depan udah libur ya. Nanti dibuka laginya ya bisa saja di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah, tergantung dari pengurus. Tidak ada sesuatu yang tidak ada akhirnya. Pasti segala sesuatu itu ada akhirnya. Karena itu adalah tipikal ciri-ciri makhluk. Ciri-ciri makhluk itu ada awal, ada akhir. Ada pembukaan, ada penutupan. Pagi ini kita ini anggap aja penutupan sementara. Ya. Manusia juga begitu, ada awal, ada akhir. Kapan awal manusia? Awal manusia itu adalah di dunia itu melalui proses kelahiran. Ada kelahiran, nanti ditutup dengan kematian. Semua makhluk juga begitu. Semua ada prosesnya, ada awalnya, ada akhirnya. Satu-satunya zat yang tidak ada awal dan juga tidak ada akhirnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak ada awalnya. Sejak kapan Allah itu ada? Allah itu nggak ada awalnya. Sebelum adanya langit dan bumi, sebelum ada kita semua, itu sudah ada Allah. Akhirnya kapan? Ya akhirnya juga nggak ada. Ya. Sampai kiamat tetap Allah. Maka satu-satunya zat yang tidak ada awal dan tidak akhir hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati. Karena kita ini adalah akan ada akhirnya, maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan akhir kita itu, akhir kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang baik. Maka akhir kehidupan yang baik itu dalam bahasa agama disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itulah yang menjadi idaman setiap hamba. Husnul khatimah itulah yang menjadi keinginan setiap muslim. Dan husnul khatimah itu adalah menjadi cita-cita terakhir yang diharapkan, yang diinginkan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Dalam hal kita memahami husnul khatimah, husnul khatimah itu seperti apa? Kita sering mendengar ketika ada sahabat kita yang meninggal, kita mendoakan kepadanya, ya semoga husnul khatimah. Kan sering kita dengar bahasa itu, betul?
Jamaah rahimahullah. Dalam hal kita memahami husnul khotimah, itu tidak identik dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa kita berpikir bahwa husnul khotimah itu kadang-kadang hanya untuk orang yang meninggal? Karena kalimat husnul khotimah itu selalu keluar saat ada orang yang meninggal. Di luar daripada itu jarang husnul khotimah itu dikeluarkan, disampaikan. Padahal husnul khotimah itu tidak identik hanya untuk orang yang sudah meninggal saja, tapi dari segala macam aspek kehidupan. Misalnya orang yang berkeluarga, menikah setahun, 2 tahun, 10 tahun, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, 20 tahun kemudian anaknya udah besar-besar, 30 tahun kemudian udah punya mantu, 40 tahun kemudian udah punya cucu banyak, hasil dari pernikahan. Kemudian setelah 50 tahun menikah, salah satu di antara pasangan itu meninggal dunia. Dia meninggal dalam keadaan tetap dengan istri yang sama, tetap dengan keluarga yang sama. Berarti orang ini, keluarga ini bisa mempertahankan keluarganya sampai akhir hayat. Pernikahan ini, keluarga ini menjadi pernikahan dan keluarga yang husnul khatimah. Itu. Contoh lain, bapak bekerja di sebuah perusahaan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun, hingga puncaknya memasuki masa pensiun. Dari awal sampai akhir bapak bekerja dalam satu tempat, itu tidak ada masalah di dalam satu pekerjaan itu, dan sampai selesai. Bahkan keluar mendapatkan penghargaan misalnya dari perusahaan itu. Bapak yang bekerja dari awal sampai akhir, ya, dan tidak ada masalah di dalamnya, itu berarti dalam hal pekerjaan bapak juga termasuk orang yang husnul khatimah. Itu. Atau bapak statusnya sebagai pedagang, ya. Bapak dagang dengan dagang yang baik, dagang A, dagang B, dagang C, dan lain sebagainya. Sampai akhir hayatnya bapak tetap mempertahankan usaha yang namanya dagang itu, sehingga dengan usaha dagang itu bisa menyekolahkan anak, ya. Bisa nguliain anak sampai anak sukses, sampai anak berhasil. Anak pertama selesai, anak kedua selesai, anak ketiga selesai, dan bapak konsisten di bidang itu. Itu juga bapak termasuk orang yang husnul khatimah. Kita alhamdulillah setiap hari Minggu ngaji di sini, betul? Ya. Minggu pertama ustadznya Ustadz A, minggu kedua Ustadz B, minggu ketiga Ustadz C, minggu keempat alhamdulillah saya di sini. Bapak konsisten, bapak komitmen, bapak istiqomah, terus ngaji sampai akhir hayat nanti. Itu insya Allah termasuk orang yang husnul khatimah. Kenapa? Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang hidupnya itu melalui jalan, yang jalan yang dilalui itu adalah yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Kita niat pagi ini hari Minggu nyari ilmu.
minggu lagi nyari ilmu lagi, minggu lagi nyari ilmu lagi, ngaji di sini maksudnya. Itu orang yang orientasinya nyari ilmu terus, orang yang pemikirannya, niatnya, keinginannya ngaji, ngaji, nyari ilmu, nyari ilmu. Orang seperti itu kata Rasulullah, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mari sama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, maka saya berharap melalui akhir daripada pengajian ini teruslah mencari ilmu, teruslah ngaji, karena satu-satunya orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang yang mau ngaji, orang-orang yang mencari ilmu. Karena derajat orang yang ngaji dengan orang yang beribadah itu jauh lebih tinggi derajatnya orang yang ngaji. Derajatnya orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahlul ilmi itu jauh lebih tinggi orang yang ahlul ilmi. Kenapa ahlul ilmi itu derajatnya lebih tinggi daripada ahlul ibadah? Ada orang ahli ibadah, sholat 5 waktu, sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajudnya, puasanya, pagi sampai sore puasa, malam tahajud. Ya. Itu namanya ahli ibadah. Ahli ibadah yang segitu hebatnya, yang segitu kerennya, itu kalah keren dengan orang ahlul ilmi. Kenapa ahlul ilmi lebih tinggi? Sebab salah satu atau satu-satunya orang yang bisa menjaga konstitusi ilmu itu adalah ahlul ilmi. Ya. Karena ahlul ilmi ini adalah orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada umat. Manfaatnya buat umat. Sementara ahlul ibadah itu manfaatnya bukan buat umat. Manfaatnya buat siapa? Buat diri sendiri, Pak. Bapak puasa. Manfaatnya buat siapa? Buat diri sendiri. Bapak tahajud. Manfaatnya buat siapa? Buat diri sendiri. Tapi ahlul ilmi, orang yang ahlul ilmu, ya. Orang yang mengajarkan ilmu itu manfaatnya bukan buat diri sendiri, tapi untuk santri-santrinya, untuk jamaah dan juga untuk umat manusia. Haleluya. Ya. Maka terus kita thalabul ilmi, terus kita ngaji, insyaallah kita yang selalu istiqomah mencari ilmu, cepat atau lambat akan mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu kita bermanfaat buat sesama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir akad pada pagi hari ini. Bagian terakhir dari pernikahan
beda agama atau menikahi musyrikah. Ini masuk pada kesimpulan. Saya bacakan kitabnya. Kesimpulan dari kajian-kajian ahli tafsir tentang nikahul musyrikat, menikahi perempuan musyrik. Saya bacakan kitabnya. Kesimpulan yang pertama adalah awalan hurmatuz zawaj bil musyrikah al-wasaniyah allati laysa laha kitabun samawiyyun. Yang pertama adalah diharamkannya menikahi perempuan yang musyrikah, yang wasaniyat. Wasaniyah itu wasani penyembah berhala, ya. Penyembah berhala, penyembah patung, penyembah pohon, penyembah matahari, penyembah laut, atau mereka yang tidak memiliki Tuhan, ateis. Nah, itu dihukumi haram menikah dengan perempuan-perempuan seperti itu. Demikian pula perempuan muslimah itu haram menikah dengan laki-laki yang penyembah wasani, yang meyakini kepada Tuhan selain Allah, ya. Yang meyakini bahwa berhala itu sebagai Tuhan. Allati laisa laha kitabun samawiyyun, di mana mereka orang wasani itu penyembah berhala, penyembah pohon, itu tidak memiliki kitab-kitab samawi. Apa itu Pak, kitab samawi? Kitab yang diturunkan dari langit. Kitab yang diturunkan dari langit itu ada berapa? Itu jumlahnya banyak sesungguhnya. Yang besar ada 4. Kalau hitung yang kecil-kecil itu ada 104 kitab samawi, ya. Ada 104. Nah, yang 100 itu berupa suhuf namanya, ya. Ya, suhuf. Berupa lembaran-lembaran. Siapa yang menerima suhuf-suhuf itu? Pertama, Nabi Adam. Nabi Adam itu memiliki dan mendapatkan 50 suhuf, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mendapatkan suhuf sebanyak 10 suhuf. Nabi Musa juga mendapatkan suhuf qoblat Taurat, sebelum Taurat, yaitu 10 suhuf. Disebut dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa, ya. Kemudian yang selanjutnya Nabi Nuh juga memiliki suhuf yang diberikan oleh Allah kepada Nuh itu 30 suhuf. Jadi lengkap sudah 100 suhuf, ya. Nah, yang 4 itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 4 kitab. Nah, kitab-kitab ini disebut dengan kitab samawi, karena kitab yang diturunkan dari langit. 100 suhuf sama 4 kitab, di jumlahnya 100 kitab. Nah, orang-orang Wasani itu adalah orang yang tidak memiliki kitab-kitab itu, sehingga pola dalam beragama itu tidak memiliki aturan, tidak memiliki dasar.
dalam hal beragamanya mereka mengikuti nenek moyangnya. Ya. Coba aja bayangkan, arca berhala dijadikannya sebagai Tuhan. Kalau kita pikir, arca itu siapa yang bikin? Manusia. Dia yang bikin, dia yang mahat, dia yang ngalusin, dia yang ngerawat, dia yang menjaga, dia juga yang nyembah. Kan mengikuti aturan sendiri. Ya. Maka disebut dengan agama wasani. Nah, menikah dengan perempuan wasani, penyembah berhala, itu dihukumi haram. Satu. Kemudian yang kedua, sanian, hurmatu tazwijil kufar wasaniyin au ahlil kitab minan nisa'il muslimah. Yang kedua, diharamkannya menikah dengan orang-orang kafir. Kalau tadi wasani, sekarang orang kafir. Siapa itu orang kafir? Wasaniyin au ahli kitabin, yaitu orang-orang yang wasani, penyembah berhala tadi, ya, penyembah patung, au ahli kitabin, atau ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kenapa ahli kitab itu di dalamnya ada Yahudi dan Nasrani? Karena Yahudi itu pengikutnya Yahuda. Siapa Yahuda? Yahuda itu anaknya Nabi Yakub. Ya. Itu asal mula Yahuda dari situ. Atau kakaknya Nabi Yusuf. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi masih cicit kedua. Ya. Mana Ibrahim, Ishak, Yakub cucu berarti. Nah, ke Yahuda itu apa? Cicit. Ya. Nah, Yahuda itu tokoh pasca Nabi Yakub meninggal. Seorang tokoh yang mengajarkan agama Islam awal-awalnya. Lama-lama dia punya komunitas, punya fans, punya muhibbin, punya penggemar. Saking senangnya muhibbin ini, penggemar ini kepada Yahuda, sehingga Yahuda dikultuskan. Nah, pengikut-pengikutnya itu membentuk komunitas sebagai penggemar Yahuda, disebut dengan Yahudi. Ya. Pedomannya sama, ya. Yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Nah, maka Yahudi itu termasuk orang yang memegang kitab Taurat. Ya. Au ahli kitab, dia megang kitab, di dalamnya Yahudi. Au Nasrani, atau agama Nasrani. Kenapa Nasrani disebut dengan ahli kitab juga? Karena Nasrani ini memegang kitab samawi, yaitu kitab apa? Injil. Nah. Minan nisa'il muslimat, haram menikah dengan mereka
ya, dari perempuan-perempuan muslimah. Kalau orang Islam punya anak perempuan, kemudian menikah dengan wasani, dengan ahli kitab, itu hukumnya haram bagi perempuan muslimah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibahatuz zawaj minal kitabiyah al-yahudiyah awin nasraniyah idza lam yakhshad darar 'alal aulad. Diperbolehkannya menikah dengan ahli kitab bagi laki-laki muslim. Bagi laki-laki muslim itu diperbolehkan menikah dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Berbeda dengan yang tadi, yang kedua. Kalau yang kedua adalah perempuan muslim. Kalau perempuannya muslimah itu nggak boleh nikah dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau laki-lakinya muslim itu boleh menikah dengan wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Syaratnya, ini ada syaratnya. Idza lam yakhshad darar 'alal aulad. Apabila tidak khawatir membahayakan terhadap kelangsungan keturunan. Pertanyaannya jamaah, kenapa kalau wanita muslimah nggak boleh menikah dengan ahlul kitab? Tapi kalau laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Jamaah rahimahullah. Pertanyaan ini juga pernah diajukan oleh salah satu mahasiswa, oleh orang-orang barat, ya, menanyakan langsung kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni. Ini pengarang kitab. Syekh Imam Ali As-Sabuni itu min jumlatil mutaakhirin, termasuk ulama-ulama modern, ulama kekinian. Karena beliau baru wafat itu tahun 2021. Beliau wafat di Makkah. Beliau seorang doktor, beliau itu seorang dosen fi Kuliyatis Syariah fi Dirasah Islamiyah. Beliau seorang doktor, seorang dosen di Dirasah Islamiyah fi Makkah Al-Mukarramah, ya. Nah, ketika beliau ngajar Dirasah Islamiyah, Ali As-Sabuni ini, itu ada mahasiswa yang bertanya kepada Syekh Al-Imam Ali As-Sabuni. Pertanyaannya adalah, wahai Syekh, kenapa Islam melarang perempuan muslimah menikah dengan ahlu kitab, tapi memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab? Emang kenapa? Itu kan namanya fanatik. Itu kan namanya ta'assub. Menang sendiri saja. Mbak, kalau bahasa kita begitu lah orang. Menang sendiri saja. Dijawab oleh Syekh Al-Imam Ali As-Sabuni. Fakultu, ini jawaban ini, saya bacakan kitabnya. Nahnul muslimina nu'minu binabiyyikum Isa wa kitabikum al-Injil. Fa idza amantum binabiyyina wa kitabina nuzawwijukum min banatina. Faman minnal muta'assib fabuhital ladzi kafar. Kata beliau Ali As-Sabuni, kami orang-orang Islam
itu beriman, percaya kepada nabi kalian, yaitu Isa. Kami juga percaya kepada nabi kalian, yaitu Musa. Kami juga percaya kepada kitab kalian, Taurat, dan kami juga percaya kepada kitab kalian, yaitu Injil. Faidza amantum binabiyina, kalau kalian beriman juga kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kalau kalian juga beriman kepada kitab kita, yaitu Al-Quran, maka kata beliau, putri-putri kami akan kami nikahkan juga dengan kalian. Digituin diem mereka, bengong. Ya. Dari sini siapa yang fanatik? Kata beliau, faman minna al-muta'assib. Siapa sesungguhnya yang fanatik itu? Ya. Kita beriman kepada nabi kalian, tapi kalian tidak beriman kepada nabi kita. Betul. Kita beriman kepada kitab kalian, tapi kalian tidak beriman kepada kitab kita. Wah, itu jawabannya keren. Ali As-Sabuni dibalik sama dia. Masya Allah. Ya. Nah, maka kita sebagai umat Islam itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberinya bekal yang cukup. Ya. Kitabullah Al-Munazzal yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, dan kelebihan dari kitab kita itu adalah sejak diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi sampai sekarang, kitab kita itu tetap asli. Ini yang membedakan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain sejak diturunkan oleh Allah kepada nabinya masih hidup, udah banyak ditentang, udah banyak dirubah. Taurat berubah, Injil berubah, iya kan? Semua berubah. Ya. Termasuk di dalamnya, di dalam Taurat, di dalam Injil itu ada berita akan datang nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Tapi di dalam kitab Taurat itu, di dalam Injil itu dihapus kalimat itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka Yahudi dan Nasrani itu disebutnya dengan ad-dallin, ya, dan maghdub. Ya. Maka dalam kita membaca surat Al-Fatihah ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada kalimat maghdub dan dallin. Siapa yang maghdub? Maghdub itu artinya dibenci, dimurkai. Yang maghdub di sini kita lihat tafsirnya itu adalah Yahudi. Lalu yang kedua adalah apa? Dallin. Siapa dallin? Dallin di dalam tafsirnya itu adalah an-nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Orang yang dimurkai oleh Allah adalah al-Yahud. Orang yang dallin, orang yang tersesat itu adalah an-Nasrani. Kenapa al-Yahud menjadi maghdub? Karena Yahud itu pembunuh para nabi, menghancurkan kitab-kitab Allah. Maka mereka statusnya adalah maghdub. Dallin untuk Nasrani, kenapa? Karena Nasrani merubah isi kitab Allah. Isi kitab Allah yang orisinil, yang asli dirubah oleh mereka. Karena mereka mau merubah kitab Allah, disebut dengan orang yang dallin, tersesat dia. Quran itu sejak zamannya Nabi sampai hari kiamat nanti
tetap asli. Al-Quran boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh. Naskah aslinya tetap harus ada. Boleh ada terjemahannya, tapi di sampingnya naskah asli Al-Qurannya yang berbahasa Arab harus ada. Nggak boleh Al-Quran muncul terjemahannya doang. Ini Al-Quran ini model baru, adanya terjemahannya doang, nggak boleh. Ya. Al-Quran boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, naskah aslinya tetap ada. Al-Quran boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tetap naskah aslinya harus ada. Al-Quran boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Prancis, Jerman, Amerika, dan berbagai macam bahasa yang ada di dunia. Semuanya boleh diterjemahkan. Namun satu yang tidak boleh, naskah aslinya harus tetap ada. Kenapa? Karena penerjemahan bahasa dari ke bahasa itu frontal, jemaah. Ya, mas, misalnya mas Jawa dengan mas Betawi sama nggak? Mas Jawa dengan mas Betawi sama nggak? Abang Jawa dengan abang Betawi sama nggak? Beda, Pak. Abang di Jawa itu apa? Abang di Jawa merah. Abang di Betawi kakak. Ketoprak Jawa dengan ketoprak Betawi sama nggak? Beda jauh, Pak. Ketoprak Jawa itu apa? Nyanyian. Apa? Kesenian. Iya, kesenian ketoprak Jawa itu. Ketoprak Betawi makan. Ya. Itu masih satu negara. Coba bayangkan kalau Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa lokal, naskah aslinya gak ada, itu akan terjadi perbedaan yang sangat menyolok. Dan disitulah perubahan makna dari kitab itu nanti akan berubah dengan sendirinya, karena pemahaman yang sangat berbeda. Maka Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun kecuali naskah aslinya harus ada. Hai. Rabi'an, yang keempat, at-tafawut bainan nas bil amali shalih. Pergaulan antara manusia dan amal yang soleh. Fal amatul mu'mina afdalu minal jarratil musyrikat. Wanita amat budak itu lebih utama daripada perempuan musyrikah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Persamaannya orang-orang musyrikah itu disamakan dengan wanita budak. Wanita mukminah, budak mukminah yang beriman malah itu lebih afdol, lebih utama daripada perempuan musyrikah. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, khamisan, al-musyriku yajhadu nafsuhu lihamlil mu'minah alal kufri billah fala yaliku ayyaqtarina biha. Orang musyrik itu yajhadu nafsuhu lihamlil mu'minah alal kufri. Mereka sibuk merawat dirinya sendiri, ya, dan mereka tetap dalam keadaan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala
maka tidak pantas bagi orang yang beriman untuk menjadikan sebagai kerabat, sebagai sahabat, sebagai pasangan dalam menjalani kehidupan. Ya, maka jamaah rahimahumullah, orang-orang musyrikah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak seagama dengan kita, itu sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang layak untuk dijadikan keluarga, untuk dijadikan sebagai nasab, karena sangat beda sekali akidahnya, sangat beda sekali keyakinannya. Kalau sekedar hanya beramal, bermuamalah, berinteraksi, berdagang, komunikasi, nggak apa-apa. Toh kita juga punya bos, punya majikan, ya, di mana kita kerja, di mana kita berada di dalam satu perusahaan itu dipimpin oleh orang yang tidak seagama dengan kita. Dan dalam hal muamalah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hal nasab, dalam hal menjalin keturunan, itu tidak diperbolehkan. Hadirin jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, ini kajian pada pagi hari ini sebagai penutup dari kajian ini. Mari kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari sejak bulan Syawal sampai bulan Syaban ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya atas nama pribadi dalam hal menyampaikan kajian, barangkali ada khilaf, barangkali ada kelemahan, ada kesalahan, untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Hadirin jamaah rahimahumullah, mari kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, terlebih ini bulan Sya'ban, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabah rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana fa inna khairul fatihin, Allahumma arzuqna fa inna khairur raziqin, Allahumma ansurna fa inna khairun nasirin, Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa balligh maqasidana ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf.